Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah di Muhajirin dan juga para jamiah atau para pendengar Facebook ya. Pada sore ini kita kembali di dalam kajian pembahasan dari rambu-rambu penuntut ilmu. Dan insya Allah 11 hari lagi ya untuk kita akan menginjakan di bulan suci Ramadan. Karena itu tentunya persiapkan khusus juga ilmunya untuk memaksimalkan potensi taqarrub di bulan Ramadan, baik taqarrub ila Allah gitu ya, baik juga di mana memperbaiki hubungan di antara kita dengan sesama, saling berbagi. Itu juga merupakan sebuah amal sholih di bulan Ramadan ya. Kalau kita sanggup untuk banyak ibadah dalam arti taqarrub ila Allah, maksimalkan hal itu ya, termasuk tilawahnya ya, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ya. Itu ya, Ramadan bulan Al-Qur'an ya. Ada yang menambah hatamannya ya, ada yang hatam berkali-kali ya. Itu ya. Sekarang juga bulannya buat para pecinta Al-Quran untuk terus ya gitu, mengecek terus ya gitu ya. Trainingnya itu sekarang tuh ya, trainingnya. Terus juga, tapi kalau misalnya tidak sanggup untuk banyak taqarrub ila Allah karena pekerjaan yang padat ya, sampai tarawih terlewat misalnya atau udah sedekahnya minimal ya. Minimal sedekahnya jangan sampai bolong ya. Sedekah lewat berbuka, sedekah apapun ya. Dan sebenarnya juga insya Allah saya itu menerima 10 buku dari Surabaya mengaji itu ya, tentang fikih Ramadan. Cuman nggak tahu belum nyampe kenapa itu ya. Mungkin nggak tahu adminnya kenapa itu, padahal saya sudah ngirim ya Allah, saya sudah transfer dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan nanti ya sampai itu ya. Bukan tipuan tuh ya, bukan tipuan, karena langsung dari adminnya sendiri itu ya, di Surabaya mengaji itu ya, ada bagi-bagi buku gratis ya. Saya waktu itu pesan 10 ya gitu, kan belum, padahal ya tahu lambat mungkin ya sih lancar. Terus juga itu yang paling pentingnya ya,
dimana juga kita hiasi dengan akhlak mulia itu ya. Itu ya. Terus juga persiapkan sejatinya. Terus di bulan Ramadan itu, apalagi dalam para penuntut ilmu, para pecinta ilmu ya, ini bulan yang sangat luar biasa ya. Dan untuk penjelasan tentang rambu-rambu penuntut ilmu ya, bulan depan kalau Selasa terakhir kayaknya belum tahu ya, bisa jadi Selasa terakhir di bulan depan itu kan libur mungkin ya, karena mau lebaran. Jadi ini yang terakhir sebelum lebaran ya gitu, lebaran gencan gitu. Karena nanti kita lebihkan untuk pembahasan yang kemarin tuh ya, tentang Sahih Al-Bukhari ya, kitab saum. Nah itu saja sebagai pengantar motivasi untuk bulan Ramadan ya. Ada sedikit lagi waktu tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu ya, masih di bagian yang pertama. Bagaimana ucapan para salaf ini menjadi pengingat bagi kita bahwa antara ilmu dan keikhlasan punya hubungan yang sangat kuat ya. Jadi ilmu dan ikhlas punya hubungan dan ikatan ya, gitu, sangat kuat tuh. Bagaimana kalau seseorang lihat seekor burung tuh ya, punya dua sayap tuh ya. Burung ini sayapnya patah satu tuh ya. Bisa ngapung tidak? Bisa terbang? Tidak. Nah begitu juga ilmu dan ikhlas ya, gak jauh beda lah. Ibaratkan saja seekor burung kayak itu, misalnya kita sebagai burungnya ya. Udah dianalogikan ke Jami, Jami itu kayak sayapnya. Gitu ya. Jadi kita contoh seekor burung lah gitu, kan harus punya dua sayap itu ya, sehingga bisa terbang itu, bisa melayang. Tidak punya sayap ya tidak akan bisa. Nah begitu juga ikhlas dan juga ilmu ya. Semakin sempurna ikhlas seseorang ya, maka hatinya semakin mudah menerima ilmu yang dia pelajari, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Maka kunci menerima ilmu itu ada pada hati ya. Hati itu ya ibaratkan kita contohnya sebagai wadah
wadah. Wadah contoh sebuah gelas lah. Gelas kalau isinya kotor, terus isinya berpenyakit, ya, ada racun dan sebagainya, tidak akan masuk, malah si airnya terbawa kotor. Ya. Tapi kalau gelasnya bersih, ya, wadahnya bersih, air bersih masuk. Ya. Nah begitu pula wadah ilmu itu harus bersih. Ya. Itu ya. Kalau antum baca surat Ar-Ra'd ayat 30 sampai 31, ya. Panjang itu ayatnya. Ya. Bagaimana Nabi itu kan dakwahnya juga, ini saya secara simpelnya aja ya, kalau nanti pelajari aja ya, di surat Ar-Ra'd-nya ayat 30 sampai 31 tuh ya. Ini saya simpelnya aja ya. Saya kasih kode nih. Surat 13 ayat 30 31 dua nana. Kalau 30 saja itu masih kurang tuh ya. 30 31 tuh ya. Jadi Nabi itu kan berdakwah ya bukan hanya kepada orang beriman. Ya. Dakwah ka dieu mah ada beriman kabeh mah Nabi itu berdakwah pada orang-orang kafir juga ya, gitu. Ya. Menyampaikan Al-Quran pada orang-orang kafir juga. Hanya saja orang-orang kafir itu udah wadah Nabi nggak? Kemana? Kotor wadah Nabi. Sudah kotor, sudah rusak wadahnya itu. Si gelasnya udah retak gitu. Orang kafir itu sehingga ya susah menerima hidayah Al-Quran. Itu diterangkan. Nah sinilah ada penjelasannya. Nah, wadah orang kafir kan sudah ya, karena kekafiran itu sendiri ya, penyebab dari susah menerima ilmu. Ya di samping mereka tidak mau menerima ilmu dari bukan golongannya, bukan golongan Quraisy misalnya, itu ya, tidak mau menerima misalnya ilmu itu. Ini kelakuan juga sebenarnya ada pada diri kita, ya. Beratnya, ya. Ada. Gitu. Ya, ini bukan berarti seseorang itu tidak boleh punya yang namanya kelompok. Nah, hanya saja yang tidak boleh itu adalah hizbiyahnya itu pada si kelompok itu sendiri yang tidak mau menerima ilmu dari orang lain. Itu. Nah, silahkan kalau misalnya kita masuk ormas misalnya, saya juga masuk ormas, itu. Atau kita yakin akan sebuah keyakinan tertentu, tidak masuk ormas juga mah enggak wae. Gitu. Ya. Apakah masuk ke ormas firqah? Mana dalilna? Ya, Rum ayat 32. Ya. Penyambung teman. Penyambung. Baca ayat 32. Cenah teman berkelompok. Ya. Tadi di mana eta? Nah, dihubungkan teman berkelompok segala gitu. Nan munasabahna gitu nya.
arum 32 teu meunang teh nya. Itu kelompok teh cenah. Nah itu ya. Itu jadi tidak ada munasabahnya. Tapi kalaupun tidak masuk kelompoknya mangga wae itu. Cuman masalahnya ketika kita punya keyakinan harus benar-benar jangan jumut ya gitu. Itu ya. Ya. Terusnya ngobrolnya ya. Dia kesedinya. Sudah ya. Jadi kalau sudah punya ilmu atau punya keyakinan, kalau sudah punya keyakinan berarti tidak boleh kita jumut ya. Selama ada keyakinan yang benar, juga ada keyakinan yang bisa dibenarkan menurut syariat gitu ya. Maksudnya ukurannya sesuai syariat gitu ya. Ada perbedaan ya wajar lah gitu. Jangan sampai kita ini ada Persija ya mah. Bung menerima kebenaran teh ya ada Persib itu mah gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Entong gitu. Tuh. Yang ada di ormas anu bung menerima kebenaran teh berat itu. Gitu ya. Dinasehati susah gitu ya gitu. Gitu ya. Punya pemandegan serangan tuh ya. Dinasehati susah tuh justru pemikiran yang firqah gitu. Lain kelompokna teu meunang gitu nya. Pemikiran anu kitu teu meunang gitu nya. Gitu. Kalau kita sudah punya keyakinan tidak mau menerima pendapat orang lain selama itu dibenarkan syariat, tapi kita tidak mau menerima tak eta pemikiran firqah. Enggak, dia orang udah jadi kelompok teu meunang teh, itu aneh gitu nya. Eta. Gitu ya. Makanya kalau pelajari Al-Quran itu benar-benar baca tafsirnya yang benar gitu ya. Jangan langsung mengatakan vonis tidak boleh berkelompok dan sebagainya. Aduh, waliyadzubillah eta. Atau kalau tidak berkelompok artinya manusia itu makhluk sosial tuh ya. Terus kadang kan membutuhkan orang lain tuh ya. Ini terus orang kedah gawe itu. Tidak boleh berkelompok kan. Kan ayah punya pekerjaan berkelompok juga pasti. Terus kedah gawe. Gimana ya? Tak gitu ya gitu. Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Lantang pisan gitunya mengharamkan berkelompok. Itu dari mana gitu bisa dihubungkan kadinya gitunya. Surat Ar-Rum ayat 32 teh gitunya. Di mana? Nah itu mah bukan berbicara kelompok Persis NU Muhammadiyah lain itu mah. Kumaha bisa bicara kadinya gitunya. Itu mah membicarakan ketika seseorang firqah di situ adalah yang selain daripada Islam, tuh ya. Kan selain daripada Islam kan Islam itu kan satu ya, tuh, pemahamannya wahid. Ya. Cuman kan ada kelompok, mata itu ada hadis yang 73 golongan, itu berarti selain Islam. Tuh, kan. Ya Syiah, katanya, Quraniyah, ya berpaku pada Quran saja dan sebagainya ya. Selain Islam punya nanti iya nah Islam itu pemahamannya wahid, maksudnya kelompok-kelompok jangan sampai
firqah di situ adalah firqah yang sesat. Tapi firqatun apa? Najiyah. Nah, apa itu firqah najiyah? Kayak panjang deh itu. Kayak dibahas lah gitu, firqatun najiyah gitu ya. Terkait can beres, pedoman pada Quran dan Sunnah ke kumaha gambaranna gitu, can beres. Jadi boleh nggak firqah? Ya firqah itu ya firqatun najiyah, ya, firqah yang selamat. Nah, firqatun najiyah itu kan kadang punya pemahaman tersendiri ya, pemahaman kadang ada di ormas, kadang di komunitas, kadang di lembaga, yayasan gitu ya. Kalau tidak mau berkelompok ya berarti tong di yayasan gitu. Kalau haram gitu. Kalau haram tong di yayasan gitu. Ya, saya udah boga yayasan tapi tidak berkelompok gitu ya. Udah haram. Kalau haram berarti ikut yayasan gitu. Soalnya kan mau berkelompok mau tidak juga itu mah urusan dinya gitu ya. Kan jangan sampai jumut ya. Punya keyakinan tersendiri, tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, itu selama dibenarkan syariat. Kenapa itu dibahas? Nah, masih ramai namanya, masih ramai. Masih. Ya. Dari ikhlas kadinya ya, luar biasa pembahasan tanya. Karena ada kemana-mana dia gitu. Perlu dibahas tuh ya. Jadi kembali ikhlas dan ilmu sama sebagai tambahan lainnya, itu bonus lah gitu. Tapi memang juga bagaimana seseorang ikhlas itu murni ya. Kembali wadahnya yang tadi ya. Ikhlas itu kan gitu. Nah, tadi kan saya membicarakan orang yang tidak mau menerima hidayah, yang masuk juga kan ketika orang punya pemahaman tertentu ya pada dirinya, baik berkelompok atau tidak ya, hanya punya pemahaman tertentu, dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, dari kelompok orang lain atau dari siapalah gitu ya. Nah, itulah baru yang namanya tidak bersih hatinya, tidak menerima hidayah itu ya. Nah, inilah kuncinya keikhlasan. Karena keikhlasan itu kunci ya. Agar seorang itu bisa memahami ilmu ya. Bisa mengerti, bahkan bisa hafal ilmu itu ya. Semakin sempurna keikhlasan, maka hatinya bisa menerima hidayah, menerima ilmu. Jadi itu kuncinya keikhlasan. Tapi kalau sudah dikotori hatinya, itu tidak akan bisa menerima ilmu. Dan juga kuncinya ikhlas itu nantinya ilmu bisa diamalkan. Adapun yang dimaksud ikhlas adalah hakikatnya memurnikan niat dalam taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam hal apapun. Hanya saja nanti taqarrub ila Allahnya ya mulai sosial ya, itu juga taqarrub ila Allah sebenarnya juga ya. Cuman ya ranah-ranahnya melalui sosial ya gitu. Ikhlas juga berarti membersihkan hati dari tujuan-tujuan tercela. Tadi kan tidak mau menerima hidayah dari orang lain, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Atau juga ingin dipuji, nah, itu, ingin mendapatkan jamaah, gitu ya, ingin dijadwal. Lah, enak kan ramai ya, Ramadan ya. Saat ayat itu jadwal terawih terus saya, gitu kan, ingin dijadwal ya. Kita ikhlas lain, jadwalin yang dijadwal. Ya, ikhlasan ya tuh. Ustaz, nggak ya jadwal kosong. Kalau menjadi tujuan, ya. Kalau menjadi tujuan, tidak menjadi tujuan ya, itu hanya sebagai sarana
gitu ya, not bad ya, not bad, tidak buruk ya. Cuman kalau dia ingin dijadwal terus tutup nama dunia gitu ya, tutup nama ketika diberi amplop nu leutik, nah itu. Atau misalnya gaduh jadwal bentrok, prioritaskan nu amplopna gede, nah eta maksud nama kadinya gitu. Jadi aya nama Ustadz oge COD, Ustadz COD. Ustadz COD, cash of delivery gitu ya. Datang langsung dibayar. Ustadz COD ya, saya pernah lihat di PP itu Ustadznya yang COD lobana gitu ya. Cash of delivery gitu ya. Datang dibayar. Negara lain dibayar letik gitu ya, ngan bayar ongkir ya. Bayar gede itu. Yang enak itu Ustadznya COD gitu. Aduh, parah ya. Ini tujuan yang itu kemana kalau hanya prioritas bayaran dunia tuh. Jadwal mah emang enggak itu bagus, not bad, bagus tuh. Hanya kalau sudah di sana nantinya mengharapkan bayaran jamaah dan sebagainya, udah. Karena harus ikhlas tuh gitu. Sudah ingin dipuji, teko dicela misalnya, nah itu teko dicela juga kurang ikhlas lah. Ingin diakui, cinta popularitas, ini berat lah ya popularitasnya gitu. Atau berambisi pada kepentingan dunia lainnya gitu. Itu sifat-sifat yang memang mengurangi keikhlasan, atau bisa jadi ikhlas itu tidak ada, karena memang sudah prioritas dunia gitu. Ya. Kalau ikhlasnya sudah bercampurnya kumaha, plus jeung minusnya minus lah gitu, jadi gitu. Gitu. Kemastian ikhlas itu Allah perintahkan banyak ayat ya, hiji helanya waktos ya, itu surat Al-Bayyinah kita sudah hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Al-Bayyinah ayat 5. Segitu ya lah. Cukuplah gitu ya untuk hari ini. Adakah rekaman untuk menyembuhkan otak? Rekaman murotal. Semua ayat itu sebenarnya adalah as-syifa, karena Quran itu ya sifatnya kan syifa ya. Syifaul lima fis sudur. Pada hati ya. Tapi memang kadang memang berpengaruh juga pada fisik ya, pada otak atau pada badan tuh ya. Kadang tuh ya, tidak selalu ya. Kadang saja ya. Kalau selalu ya nggak sesuai obatnya Al-Quran, tidak selalu ya. Kira kowe teka dokter itu. Obatnya ngaji zikir gitu ya. Tidak selalu. Kadang-kadang berpengaruh ya. Sebenarnya obatnya kan obat hati ya, fis sudur ya, sudur. Tapi kadang-kadang berpengaruh pada badan. Hanya saja kalau langgam khusus rekaman dengan langgamnya itu ya. Ya sebenarnya ayat mana saja kalau kita hatinya bersih ada ayat. Karena hatinya bersih dulu gitu. Saya selagam. Kalau sudah prioritas selagam ada beda deui eta mah artinya hanya kemerduan semata gitu. Hanya keindahan suara semata. Banyak yang suaranya indah tapi baca Qur'annya jarang gitu. Nah gitu. Ya. Apakah lebih baik menjadi imam itu fikihnya atau karena dewasanya? Kalau saya yang lebih fakih ya, yang lebih fakih terhadap sunnah. Ada kan yang banyak hafalannya, tapi ya lebih kuatnya yang lebih fakih ya. Tuh. Karena ya banyak hafalan belum tentu fakih juga, apalagi tua ya.
tua juga belum tentu faqih walaupun banyak pengalaman gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau sudah faqih ya, pasti saja kan punya hafalan gitu ya. Gitu ya. Punya pengalaman juga kalau sudah faqih ya. Gitu ya. Segitu lah. Di pertanyaan lagi ini kalau terlalu banyak juga lumayan ya waktunya ya. Walafu minkum, tentunya kita bersihkan hati kita, jiwa kita sebelum Ramadan ya. Nah, bukan berarti ya tentunya kita mengharuskan diri memaafkan atau menghususkan meminta maaf lah gitu ya. Meminta maaf pada bulan-bulan ini enggak dikhususkan juga ya. Tapi ya memaafkan tuh yang lebih penting. Bagaimana menghususkan itu bukan seharusnya, tapi yang lebih penting itu adalah memaafkan setiap waktu, apalagi bulan Ramadan. Itu maksud namanya, tidak menghususkan minta maaf saat Ramadan atau pada lebaran kayak dah sunah tak ayat. Hanya memaafkan itu pokok sebelum ibadah. Harus bersih jiwa, maksudnya bersih jiwa sebelum ibadah ya. Itu ya. Itu juga. Barakallahu fikum. Besok kita lanjut lagi untuk pembahasan hadisnya ya. Saya sudah print tuh ya makalahnya, jadi kalau lupa ya kadang nggak ada di sini di Telegram kayaknya. Ternyata fokus ya adminnya kemana gitu ya. Jadi saya print saja mending gitu ya. Itu saja dahulu. Subhanaka Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.